Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Boleh kedua kelas siapkan. Sebelum kita belajar, Amel bu ngobrol dulu sama Sabita bu. Siapa bu dia yang berdoa bu? Aduh, ya bu. Boleh Nah, dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran, ya boleh berdua bu. Anda ngobrol dulu dari tadi bu. sebelum kita mulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kali ini teks prosedur. Ibu apa kabar bu? Alhamdulillah. Soalnya tidak disapa bu, kami jadi bingung bu. Kelas senyum aja bu. Ya Apa kan bu? kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi yang akan dibahas itu adalah pengertian, judul, tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang kesimpulan, kaidah pembahasan, jenis-jenis teks prosedur. Oke, pengertian teks prosedur adalah cara membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Izin bu, mohon maaf bu. Saya baru melihat materi bu terpesona bu. Terpesonanya unik bu PPT-nya bu. Ya kan? Ada gambar burung, ada gambar matahari, sekarang ada gambar perempuan lagi megang buku. Yang saya ingin tanyakan bu, dalam menulis teks prosedur itu kan ejaan, kaidah kebahasaan ada bu. Kalau kaidah kebahasaannya dalam menulis teks prosedur tidak baku, boleh tidak bu? Bisa nih bu bertanya bu, dalam menulis teks prosedur kaidah kebahasannya tidak baku ejaannya bu, boleh tidak bu? Tidak boleh. Kenapa bu? Tadi bu bagus cara penjelasannya, tapi di situ tulisannya tujuan bu. Nah tadi saya ingin tanya bu, ibu jago tadi pinter loh, saya keren. Kalau Pak Andri kan tadi saya lihat dia terlalu fokus ke kanan laptop gitu. Kalau ibu benar-benar menguasai materi bu gitu. Cuma dalam penulisannya saya lihat ibu tulisannya tujuan. Nah penulisan prosedur boleh kan? Tidak baku. Nggak boleh kan? Oh tidak boleh. Karena sesuai kaidah gitu. Kalau ada kebahasaan dan bakunya. Oh, baik. Terima kasih Bu Miska. Kita lanjut ya. Ya. Kita masuk ke struktur teks prosedur. Yang pertama itu ada judul. Judul ini kayak yang akan kita bahas di dalam teks prosedur itu. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya untuk memberikan petunjuk bagi para pembaca melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang secara urut untuk melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya ada material. Pada bagian ini itu kayak berisi alat atau bahan yang diperlukan dalam teks prosedur. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi kayak tahapan atau urutan secara rinci step by stepnya. Selanjutnya ada penegasan ulang atau kesimpulan. Isinya itu berisi kesimpulan yang sudah kita buat. Sifatnya itu opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Kita masuk ke jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada teks prosedur sederhana, kompleks, sama protokol. Ibu izin bu, mohon maaf bu, saya masih bingung tentang teks prosedur protokol bu. Tadi saya sempat tanya teks prosedur sederhana ke Pak Andri. Siapa tahu Kela bisa jawab bu tentang contoh protokol bu. Saya ingin tahu aja bu sebelum ibu jelasin. Siapa tahu Kela pintar bu, karena Kela itu pelajaran bahasa Indonesia selalu dapat nilai bagus terus bu. Makanya saya kagum bu sama Kela bu. Kira-kira jelasin tentang teks prosedur protokol. Gak tahu ya Kela bu ya? Tidak tahu. Waduh.
Atau tanya Bu, dia membuat teks prosedur apa Bu, supaya saya bisa dapat wawasan atau ilmu Bu tentang dia teks prosedur yang dibuat Bu, bisa saya tahu. Kalau membuat teks prosedur itu apa? Cara membuat es ungut. Cara membuat es ungut. Es ungut, es ungut. Saya belum dengar jadi nggak berani ngasih contoh Bu. Kalau misalnya nih Bu, ke Nisa Bu, saya ngasih contohnya begini Bu. Nisa membuat kopi Bu, bisa nggak Bu protokol itu Bu? Atau membuat teh? Misalnya seperti apa Bu? Kalau bisa Bu, saya kasih gambarnya contoh teh sama kopi. Kira-kira bisanya kenapa Bu kalau protokol? Supaya Mariam nggak nanya-nanya Bu, saya juga tidak tanya-tanya lagi Bu, karena saya tahu oh maksud protokol bolak-balik itu gitu. Supaya Kela juga paham Bu, karena Kela tadi geleng-geleng Bu, otomatis kan harusnya paham. Hah? Oh kurang paham Bu, wajar Bu, wajar saya nanya Bu. Bingung ya Bu ya? Bingung ya Bu? Oh Nisa kali Bu, tahu kali Nisa kasih contoh Bu? Iya Nisa. Saya masih Oh masih bingung. Tias Bu, pakai masker Bu, biasa pinter Bu, kalau Tias Bu. Gagal fokus dia Bu, orang protokol tadi Bu ya. Iya, kalau misalnya teh sama kopi masih bisa masuk ke teks prosedur protokol karena karena itu masih bisa dibolak-balik. Kayak kalau misalnya nyeduh teh bisa masukin gulanya dulu atau masukin nyeduh tehnya dulu. Terus kalau misalnya bikin kopi juga sama, mau masukin kopinya dulu ke gelas atau mau nyeduh airnya dulu. Oh gitu ya. Jadi bisa dituangkan saset kopinya, baru tuang air panas, atau tuang air panas, baru tuang saset kopinya. Oh begitu Bu maksudnya Bu. Maksudnya bisa dibolak-balik Bu. Jadi jangan sampai saya bingung Bu, saya video apa lagi bolak-balik keluar masuk kali Bu. Gitu. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya itu ada kaidah pembacaan. Yang pertama itu ada kalimat imperatif. Kalimat ini mengandung perintah menggunakan tanda seru untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan. Yang kedua itu ada kalimat deklaratif. Kalimat ini lebih memberikan informasi, bisa juga disebut kalimat pernyataan. Untuk mengakhiri kalimat tersebut menggunakan tanda titik. Selanjutnya itu ada kalimat integratif. Kalimat ini mencari informasi dengan memberikan pertanyaan menggunakan tanda tanya di akhir kalimat tersebut. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini Izin Bu, keren nih Bu nih. Jelasin materi bagus, saya seneng Bu. Siapa tahu nanti Fransiskus bisa ngasih tahu Bu. Karena kalau saya makan sarapan Bu, ketemunya Fransiskus Bu. Judul Ibu sangat menarik, nasi goreng. Karena saya sering makannya nasi goreng itu Fransiskus Bu. Ya Bu ya, saya sarapan makannya nasi goreng. Ketemu sama Fransiskus gitu nih. Nah berikutnya kalimat interrogatif yang saya ingin tanyakan Bu. Ibu kan contoh gini, selain minyak goreng, apakah bisa memakai margarin untuk memasak nasi goreng? Bisa berarti Bu ya kayak begitu ya? bisa. Atau bisa nggak begini? Mohon maaf ya Bu kalau saya bawel atau banyak tanya, karena saya orangnya kritis Bu, jadi nggak mau diam mulutnya Bu. Apakah nasi goreng ini bisa menggunakan sosis atau telur dadar atau telur udep-udep? Bisa karena ada yang kadang-kadang memakai sosis sama telur, ada yang kadang-kadang telur ceplok doang atau di dadar doang. Oh gitu. Jadi kalimat pertanyaan bisa seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Giska. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung untuk menandai waktu. Contohnya itu kayak seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya. Selanjutnya itu ada numeralia. Numeralia ini merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan kata-kata kayak
tahu atau tidak tahu. Numeria itu kan bilangan Bu. Tadi Ibu mengatakan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Bisa nggak Bu dalam teks prosedur bisa gitu? Delima membuat minuman teh. Misalnya Bu, tuangkan 1 sendok gula ke dalam gelas. Bisa nggak Bu? Oh bisa ya Bu ya. Jadi bisa bentuknya angka gitu ya, atau bisa bentuknya huruf gitu kali Bu ya. Baik, makasih Bu. Selanjutnya ada pronomina. Pronomina itu ada pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk itu kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, sama tersebut. Kalau pronomina persona itu kata ganti untuk orang. Pronomina persona untuk kata ganti orang tunggal itu ada kita, Anda, saya, kamu. Kalau jamak itu ada kita, kalian. Trans Bu mau bertanya Bu, kayaknya diem aja Bu, takutnya tidur Bu. Tanya Bu, Trans Bu, tanya Bu, supaya bisa paham Bu atau materi yang Ibu jelaskan gitu. Jangan takutnya Trans diem aja Bu, tidur lama-lama Bu, nggak khawatir aja Bu. Mau Hafiz juga Bu, tapi melek Bu Hafiz Bu. Kalau Hafiz saya lihat Bu, Trans Bu. Atau Ibu ngasih pertanyaan ke Trans sekali Bu. Coba Frans kasih contoh untuk orang jamak. Untuk penggunaan pronomina Jamak. jamak itu bisa seperti kalimatnya tuh kalian dapat memasukkan air terlebih dahulu ataupun memasukkan gula terlebih dahulu seperti itu. Oh begitu Bu. Benar kali Bu ya? Oh betul ya Bu ya. Makasih ya Bu. Selanjutnya ada verbal material. Kata ini penggunaan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya kayak mengiris, mengupas, memotong, memaku, dan sebagainya. Kalau contoh kalimatnya bisa kayak ibu mengupas bawang merah dan bawang putih, kakak mengiris cabai, ayah memotong kayu. Wah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Di sini saya mempunyai contoh video teks prosedur. Iya. Bentar ya. Ibu sendiri sering buat nasi goreng Bu? Iya. Wih Masya Allah. Kayak Ibu siap selalu jadi punya wirausaha kuliner nasi goreng berarti Bu ya? Amin. Boleh lagi. No battery, please charge.
Jadi nasi goreng ini bisa dias gitu ya. Keren ya Bu ya. Ibu yang buat berarti itu Bu ya. Masya Allah. Nanti Tias mau ngikutin Bu. Pulang dari sini mau buat nasi goreng Bu. Kali aja berbeda Bu. Kalau tadi Ibu bisa pakai sosis, Tias pakai jamur Bu. Pakai jamur, ya kan? Ya, makasih Bu. Mohon maaf Bu. Oke, jadi materinya sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.